Kalau kita lihat sebenarnya dari hasil akhir sektoral sebenarnya cukup tidak dominan begitu yang menguat ya, tapi indeks harga saham gabungan cukup bisa mempertahankan posisi di all time high-nya atau new high-nya lagi di 7.300-an atau level psikologis yang baru. Kalau kita berangkat nih dari apa saja yang harus kita perhatikan, ini apa nih yang terjadi di indeks ini, Dian? Di tengah gejolak pasar global ya, imbas dari perang bank sentral melawan inflasi, ternyata surprisingly indeks harga saham gabungan ini sukses kembali menyentuh all time high di level 7.368. Dan ada lagi nih kabar baik, neraca perdagangan Indonesia juga surplus 5,76 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Agustus tahun 2022 ini. Dengan demikian Indonesia telah mencatat surplus neraca perdagangan selama 28 bulan berturut-turut. Masih surplus ya, berarti dominan dari ekspor dan juga impornya masih cukup dominan dari sisi ekspor ya, berarti cukup lumayan baik nih 28 bulan ya. Kalau dari domestik nggak terlalu banyak isu. Kalau kita ke global seperti apa? Itu beda halnya. Kalau di pasar domestik lagi sumringah-sumringahnya nih, ternyata di pasar global ini beda banget karena bursa Amerika Serikat sempat anjlok atas respon dari masih tingginya inflasi negeri Paman Sam. Kini para analis memproyeksi investor masih bersikap wait and see, Maria dan pemirsa, menunggu kebijakan The Fed terbaru atas suku bunga acuan pada pekan depan. Dengan masih tingginya inflasi di Amerika Serikat, bukan nggak mungkin The Fed ini akan berpeluang menaikkan suku bunganya lagi, mungkin 75 basis poin atau mungkin 100 basis poin. Oke. Jadi selanjutnya memang bicara terkait kenaikan inflasi yang dialami oleh sejumlah negara. Inggris juga nih kan baru-baru ini melaporkan tingkat inflasinya yang mana sudah terjadi penurunan dari bulan sebelumnya. Pada periode Agustus 2022 ini Inggris mencatatkan inflasi 9,9% secara tahunan atau di bawah ekspektasi pasar yang memproyeksikan inflasi Inggris akan berada di 10,2%. Walau angka inflasi Inggris ini melambat, tapi angka ini kan terbilang masih tinggi ya. Betul. Dan membuat Bank Sentral Inggris berpeluang nih menaikkan suku bunganya pada pertemuan selanjutnya. Masih dalam posisi perang melawan inflasi ya, dengan meningkatkan kenaikan suku bunga nih yang terjadi di beberapa belahan dunia. Kita tinggal lihat nanti Indonesia akan seperti apa ya. Next, kalau kita bicara mengenai beberapa sentimen positif negatif yang dikombin jadi satu nih, saham yang cukup menarik untuk diperhatikan apa aja nih dia nih? Iya, saham yang menjadi perhatian pelaku pasar ada dari emiten alat berat nih, Maria. Didorong oleh bagusnya harga komoditas, jadi penjualannya ikut terkerek naik. Contohnya emiten kontraktor tambang grup Astra PT United Tractors Tbk UNTR yang nambah target penjualannya dari 4.800 menjadi 5.500 unit. Direktur UNTR Iwan Hadiantoro mengatakan sebanyak 1.000 unit alat berat akan dijual ke sektor pertambangan. Sampai dengan Juli 2022, segmen usaha mesin konstruksi mencatatkan peningkatan penjualan alat berat Komatsu sebesar 117% menjadi 3.399 unit dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 1.564 unit. Komatsu sendiri kan memimpin pangsa pasar alat berat sebesar 28%. Adapun sejak awal tahun harga batu bara ini kan sudah melesat ya lebih dari 150%. Jadi memang karena lagi boom komoditi gitu ya, dan lagi banyaknya proses penambangan, tampaknya kebutuhan alat berat juga semakin meningkat. Akhirnya cuannya tersebar juga nih untuk ke emiten alat berat yang memang ternyata dari sisi pendapatan atau kinerja juga ternyata ikut membaik karena adanya komoditi boom ini. Nah, selain alat berat, kayaknya yang juga kita harus perhatikan karena menjadi penopang utama indeks kayaknya banking ya. Betul sekali Benar Maria, ya, ini kan selain alat berat, saham perbankan big cap seperti yang Maria katakan ini menjadi perhatian investor. Masuknya dana asing jumbo nggak lain nggak bukan memang ke 4 bank besar ini. PT Bank Mandiri Tbk BMRI memiliki market cap 442,17 triliun rupiah. Soal net buy asing, BMRI ini masih mencatatkan angka yang tertinggi mencapai 8 triliun rupiah year to date. Sementara di bursa BMRI berada di peringkat kedua setelah Telkom. Selain itu ada sang penguasa IHSG seperti Maria tahu ya, BBCA yang membukukan net buy asing 7,2 triliun rupiah. BBCA kembali menembus all time high-nya hari ini menjadi 8.700 per saham. Sebelumnya di 13 September kemarin ya di 8.525 per saham. Sementara BBRI juga naik 14,14% year to date ke 4.650 rupiah per saham. BBNI juga melejit nih 35,93% ke 9.175 per saham. Oke, kalau dilihat dari beberapa saham-saham perbankan big caps ini memang performanya sudah cukup luar biasa ya. Sekalian memang disupport oleh kinerja perbaikan terhadap dari sisi kredit juga cukup baik. Nah, yang menarik juga sebenarnya kalau kita lihat dari sisi BCA, kita tahu ya bahwa BCA kan sebelum melakukan stock split itu harganya juga cukup tinggi ya di 30 ribuan, 35 ribuan dan premium sekali tidak sampai ke tangan retail begitu ya. Akhirnya dilakukan stock split dan ternyata tidak menurunkan minat dari retail untuk memiliki BCA.
beberapa bulan terakhir kemarin sempat berada di level 6 ribuan dan banyak para analis yang mengatakan bahwa ini sudah level yang cukup mature. Ternyata Naik lagi. BCA kembali lagi mencetak level yang all time high ya di 8.700 dan kita tahu bahwa memang BCA sebagai salah satu perbankan besar di Indonesia yang tidak pernah libur begitu ya untuk memberikan dividen. Jadi kalau misalnya memiliki saham BCA sebenarnya keuntungannya banyak nih. Selain capital gain juga ada pembagian dividen yang diberikan yang nggak pernah libur. Dan kita tahu juga ya bahwa dominasi masyarakat juga masih banyak menggunakan bank ini. Selain juga ada beberapa perbankan lain yang juga ternyata mengekor positifnya kinerja dari perbankan ini, Dian. Iya, betul sekali, ada BMRI, ada BBNI dan juga BBRI. Dan kita juga masih menunggu ya, dan kita masih melihat nih akan seperti apa sih kira-kira sensasi dari batu bara, apakah masih akan berlanjut dan kemudian sebaik apakah sahamnya untuk bisa diincar